Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Para ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kesempatan yang berbahagia ini di siang yang cerah ini kita mulai kembali membahas dan membacakan kajian kita setiap hari Sabtu, yaitu pembahasan kitab Syarah Sunnah lil Muzani. Kita sudah sampai pembahasan tentang al-ulu, yaitu sifat di antara sifat-sifat Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas ketinggian. Qala muallifu rahimahullah, al-ulu ala alin ala arsyihi wa huwa dalin bi'ilmihi min khalqihi ahata ilmuhu bil umuri wa anfaza fi khalqihi sabiqal maqduri ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, setelah kita bahas, setelah kita baca di pertemuan yang lalu bahwasanya Al-Imam Al-Muzani telah membuka dengan muqaddimahnya. Kemudian beliau membuka bab yang pertama dalam kitabnya Syarahus Sunnah ini, yaitu beliau mengawali mengajarkan kepada kita semua tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara sifat-sifat mulia Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah mempunyai sifat al-ulu. Al-ulu artinya Allah berada di atas ketinggian. Dalam hal ini ya, saya menasihati diri pribadi dan kepada ikhwah sekalian untuk senantiasa mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ini adalah bagian dari al-imanu billahi ta'ala. Ini adalah bagian daripada iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan rukun-rukun beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu di antara rukun-rukun iman kepada Allah adalah al-imanu bi sifatihi, bi asma'ihi wa sifatihi. Beriman dengan sepenuh hati terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang Allah Subhanahu wa ta'ala menamakan dirinya sendiri
dengan nama-namanya yang indah di dalam Al-Quran, dan Allah pula yang mensifati sifat-sifatnya yang sangat indah dan berfaedah di dalam Al-Quran. Maka hendaklah kita senantiasa mengagungkan ta'zim an-nusus syariah, mengagungkan nas-nas atau dalil-dalil syariah, dalil-dalil yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hendaklah mengagungkan ya konteks-konteks yang ada di dalam Al-Qur'an maupun di dalam as-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan banyak di dalam Al-Qur'an, di dalam banyak ayat. Kemudian di dalam hadis sangat banyak yang terkait dengan sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang senantiasa dia beriman apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Adapun di dalam Al-Qur'an itu ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat-ayat. Ada ayat-ayat yang muhkamat dan ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Ayat-ayat muhkamat itu ayat-ayat yang sudah jelas, tidak perlu penjelasan, sudah dipahami oleh kita semua, oleh orang-orang yang membaca Al-Quran. Misalkan ya, Allah memerintahkan kita di dalam Al-Quran, aqimus shalah wa atuz zakah. Ini ayat-ayat muhkamat, ayat-ayat yang sudah jelas. Kemudian di dalam Al-Quran juga ada ayat mutasyabihat. Ada ayat-ayat yang di dalamnya manusia masih berpikir ulang atau masih terjatuh dalam syubhat, dalam kesalahan. Ini namanya ayat-ayat mutasyabihat. Maka orang-orang yang beriman ya, Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surat Ali Imran ya, fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun, adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyimpangan ya di dalam memahami Al-Qur'an, fayattabi'una ma tasyabaha minhu, maka mereka selalu mengikuti hal-hal yang syubhat, ayat-ayat mutasyabihat, ibtigha'al fitnah, dengan tujuan mereka menginginkan timbulnya kerusakan, timbulnya fitnah, wabtigha'a ta'wilih, dan mereka menginginkan takwil. Jadi hal-hal yang mutasyabihat itu ketika Allah sebutkan di dalam ayat yang jelas itu adalah perkataan Allah, itu tidak boleh ditakwil, karena takwil ini adalah budaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyimpangan, yang di dalam hatinya ada keraguan ya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Kemudian Allah pertegas bahwasanya tidak ada ya yang mengetahui takwil daripada ayat-ayat Allah yang sifatnya mutasyabihat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang yang beriman ya, warasikhuna fil ilmi yaqulun amanna bihi. Orang-orang yang rasikh ya, orang-orang yang teliti di dalam menuntut ilmu ya, memahami ayat-ayat Allah di dalam Al-Qur'an, yaquluna amanna bihi, mereka mengatakan ya terhadap ayat-ayat yang mutasyabihat itu, mereka mengatakan kami mengimani ya dengannya, mengimani ayat-ayat mutasyabihat dengan sesuai dengan apa yang Allah katakan. Kullum min indi rabbina, segala hal itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui ya hakikat daripada ayat-ayat mutasyabihat. Para hadirin sekalian ya, kita akan membahas tentang al-ulu, yang ini
dikedepankan babnya oleh Al-Imam Al-Muzani tentang al-asma was sifat, tentang salah satu di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ya Al-Imam Al-Muzani memulainya dengan sifat al-ulu? Ya, karena di zamannya ya Al-Imam Al-Muzani mungkin ya mengatakan bahwa untuk hal yang lain mungkin masih ada kesamaan persepsi, tapi masalah al-ulu ya ini banyak ya para ulama yang masih menyimpang dalam memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas ketinggian. Al-ulu ya atau keyakinan bahwasanya Allah berada di atas ketinggian ini dalilnya banyak sekali, baik dari Al-Quran maupun dari perkataan Rasulullah SAW di dalam hadis-hadisnya. Bahkan para anbiya selain Nabi kita Muhammad SAW, kemudian para sahabat ya meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas ketinggian. Begitu pula para ulama salaf, orang-orang terdahulu, para ulama ya terdahulu pun menyebutkan keyakinannya tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas ketinggian. Karena dalil yang sangat banyak ya, sangat jelas disebutkan ya di dalam Al-Qur'an ya, salah satunya adalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara mutlak bahwasanya Allah berada di atas ketinggian. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwal aliyul azim, wa huwal aliyul kabir." Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi ya dan maha besar ya. Aliyul kabir, aliyul azim. Ya, Allah sendiri yang menamakan dirinya mempunyai sifat ya berada di atas ketinggian. Kemudian ya ada juga ya dalil yang lain ya, wa huwal qahiru fawqa ibadihi, dan Allah Subhanahu wa taala al-qahir. Ya, Allah mempunyai sifat al-qahir, artinya Allah yang menundukkan ya. Fauqa ibadi, Allah menunjukkan keberadaannya berada ya di fauqiyah, berada di atas hamba-hambanya. Kemudian dalil yang lain ya terkait dengan makna al-ulu ya, seperti Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya barrafa'ahullah ilai, ketika Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menuju Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan apa? Bal rafa'ahullahu ilaihi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ya menaikkan Nabi Isa menuju Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengangkat, ya rafa itu mengangkat. Allah mengangkat. Kalau mengangkat itu ke atas apa ke bawah? Pasti ke atas. Ya. Ilaihi. Ya, Allah mengangkat Nabi Isa ilaihi, rafa'allahu ilaihi, Allah mengangkat ya Nabi Isa kepadanya ya. Berarti Allah itu ketika Nabi Isa diangkat, posisi Allah ada di mana? Di atas ya. Ini adalah penjelasan yang sangat jelas di dalam Al-Qur'an. Kemudian dalil yang lain ya tentang para malaikat ya, itu naik menuju Allah Subhanahu wa taala. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi ya, ta'ruju ya, malaikat itu naik ya, warruhu, dan malaikat Jibril secara khusus ya itu naik kemana? Ilaihi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau naik berarti posisi Allah ada di mana? Ada di atas ya. Ini dalil ya dari Al-Qur'an, dan banyak lagi dalil ya yang menyebutkan tentang bahwasanya Allah keberadaannya berada di atas ketinggian. Kemudian Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya ya juga banyak ya menyebutkan tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas ketinggian ya. Salah satu di antara hadis-hadis tersebut ya ketika
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya berjumpa dengan seorang budak wanita, ya, budak jariyah, anak budak wanita kecil, ya, mengatakan bahwa Rasulullah bertanya, Aina Allah, di mana Allah itu? Maka sang budak ini ya mengatakan qalat fis sama. Dia menjawab apa? Allah itu berada di atas langit. Langit itu di atas atau di bawah? Ada di atas. Ya. Kalau mengatakan langit berada di bawah itu bukan manusia namanya. Semua manusia mengatakan bahwasanya langit itu ada di atas, ya. Kemudian Rasulullah mengatakan qala man ana, siapa saya? Maka budak itu mengatakan qalat anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala a'tiqha fa innaha mu'minah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, a'tiqha, bebaskan budak ini, budak perempuan ini. Fa innaha mu'minatun, sesungguhnya budak wanita ini adalah wanita yang mukmin, yang mukminah. Dia adalah seorang mukminah, wanita yang beriman. Rasulullah mengaitkan kepercayaan, keimanan tentang keberadaan Allah berada di atas ketinggian, berada di as-sama, di langit ini, dikaitkan dengan keimanan. Sampai Rasulullah ya menyuruh kepada sahabat untuk membebaskan budak ini karena budak ini adalah seorang wanita yang beriman. Ini dalil dari Nabi Muhammad SAW, dari dalil dari hadis Nabi SAW. Begitu pula para anbiya, Nabi Musa alaihissalam, ya, ketika mengatakan bahwasanya Nabi Musa menegaskan kepada Fir'aun, ya, bahwasanya Allah berada di atas ketinggian, Allah berada di atas langit. Maka Fir'aun pun ya ingin ingin mengecek ya bahwasanya Tuhannya, Robnya Nabi Musa alaihissalam benar-benar berada di atas langit. Ya, maka dia memerintahkan Haman, ya, memerintahkan ya seorang bernama Haman untuk membangun ya sebuah bangunan yang bisa menghantarkan Fir'aun bisa bertemu Robnya Nabi Musa, yaitu Allah. Maka ini keyakinan ya ada pada diri Nabi Musa alaihissalam. Kemudian para sahabat ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an juga menyebutkan bahwasanya Allah berada di sama, berada di atas ketinggian, di atas langit. Para salafus saleh ya, di antaranya Ibnul Qayyim ya rahimahullah, beliau mengatakan ya qaumana wallahi inna liqaulina alfan tadullu alaihi bal alfan. Ya, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya berbentuk syair ya. Beliau mengatakan ya qaumana, wahai kaum kami, wallahi, dia bersumpah ya, inna liqaulina, sesungguhnya perkataan bahwasanya Allah berada di atas ketinggian itu jumlahnya alfan, jumlahnya dalil yang menyebutkan bahwasanya ya Allah berada di atas ketinggian itu ditemukan oleh ya Al-Imam Ibnul Qayyim alfan, ada 1000 ya tadullu alai, yang menunjukkan bahwasanya Allah berada di atas ketinggian, bal alfan, bahkan lebih dari 2000 dalil ya yang menyebutkan ya. Ini pertanda bahwasanya dalil tentang Allah Subhanahu wa taala berada ya di atas ketinggian ini sangat kuat sekali, dan ini dipegang ya dalam akidah seorang imam besar, Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ya. Dari hal ini kita meyakini ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas ketinggian.
Qala al-muallif 'alin 'ala 'arsyihi. Allah lah yang tinggi di atas, yang berada di atas arasnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arasnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala diyakini oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullah berada di atas aras. Ya. Aras itu ya adalah makhluk yang paling tinggi ya dan paling besar. Ya. Jadi makhluk Allah yang tertinggi dan terbesar itu adalah apa? Aras. Ya. Ini makhluk Allah yang paling besar dan paling tinggi. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan ya, tsummastawa 'alal 'arsy. Salah satu dalam ya ayatnya Allah mengatakan tsummastawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah bersemayam di atas arsy. Allah menyebutkan arsy karena arsy itu adalah makhluk Allah yang paling tinggi dan paling besar. Oh, dari mana? Ya, kita tahu bahwasanya arsy itu paling tinggi dan paling besar, ya. Dalilnya dalam hadis Ibnu Abi Asim menyebutkan bahwa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha 'ala arsyihi wa inna arsyahu 'ala samawatihi wa ardihi." Wa hakaza wa qala bi asabihi mislul qubbah, ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan bahwasanya Allah itu berada di atas arasnya. Wa inna arsyahu 'ala samawatihi, dan sesungguhnya aras itu berada di atas langit-langit ciptaannya. Jadi kalimatnya samawat. Ya, kalau samawat itu berarti langitnya itu banyak atau sedikit? Banyak atau satu? Banyak, ya. Langit itu ada berapa lapis? Ada 7. Ya. Ada 7. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ya. Allah menyebutkan bahwasanya dalam surat Al-Mulk alladzi khalaqa sab'a. Ya. Allah yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis, ya. Jadi langit itu ada 7 lapis. Dan Ibnu Mas'ud menyebutkan setiap langit satu dengan langit yang berikutnya itu jaraknya 500 tahun perjalanan, ya. Berapa jaraknya itu? 500 tahun perjalanan setiap lapisnya. Kemudian di langit ketujuh ada kursi. Kemudian antara kursi di atas kursi ada air, ya. Di antara kursi, jarak di antara kursi dengan air juga jaraknya 500, ya, 500 tahun, ya, perjalanan. Kemudian di atas air baru ada arsy. Kalau kita melihat hadis ini bahwasanya arsy itu tinggi, ya, dan besar. Jadi makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi dan paling besar itu adalah arsy. Maka disebutkan oleh Al-Imam Al-Muzani 'alin 'ala arsyihi. Allah berada di atas, tinggi di atas arasnya. Wa huwa danin bi ilmihi min khalqihi, dan Allah Subhanahu wa taala danin bi ilmihi min khalqihi. Allah itu dekat, ya, dengan makhluknya, tentu dengan ilmunya, dengan pengetahuannya. Allah Subhanahu wa taala dekat. Walaupun Allah berada di atas ketinggian, namun Allah dekat dengan hamba-hambanya. Allah itu dekat dengan kita semua. Dan Allah mengetahui dengan ilmunya. Sebelumnya kita sudah dalam muqaddimah Al-Imam Al-Muzani menyebutkan sifat-sifat Allah. Di antaranya sifat Al-Alim. Allah Maha mengetahui. Pengetahuannya tidak sama dengan pengetahuan manusia. Kalau manusia pengetahuannya terbatas. Ya, kalau misalkan saya, ya, menghafal nama-nama yang hadir di sini, mungkin ada beberapa orang yang saya hafal, ya, ataupun bisa kemungkinan saya hafal semua, tapi saya tidak menghafal orang-orang yang berada di luar sini.
ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala pengetahuannya ya di atas pengetahuan semua makhluknya, ya. Dan tadi disebutkan arasy, ya. Arasy itu salah satu di antara makhluk Allah, dan Allah mengetahui segala apa yang ada di dalam arasy, ya. Jadi pengetahuan Allah sangat luas, bahkan sampai debu-debu yang berterbangan, ya. Apalagi angin yang berhembus, Allah itu tahu kadar tekanan angin itu berapa, ya. Jumlah debu yang berterbangan itu berapa jumlahnya, Allah mengetahui, ya, sampai sedetail baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Wa huwa danin bi'ilmihi min khalqihi. Allah itu dekat, ya, dengan makhluknya, tentu dengan segala pengetahuan. Ahata ilmuhu bil umur. Ilmunya meliputi segala perkara. Allah mengetahui, ya, ilmunya meliputi segala